Ini ada kaki tiga. Kaki tiga ini digunakan untuk menopang asap asbes. Asbes ini diletakkan di atas kaki tiga dan gunanya asap ini untuk menyalurkan panas dari spiritus ini setelah dilakukan pembakaran. Diletakkan di bawah kaki tiga ini, lalu nanti dibakar tiga. Kemudian alat yang selanjutnya adalah gas breaker. Di sini kami menggunakan 2 gas breaker. Satunya adalah untuk mengukur tepat 100 ml. Kemudian nanti dituangkan ke gas breaker selanjutnya yang digunakan untuk nantinya memanaskan air yang kita gunakan. Kemudian ada juga gelas ukur di sini untuk mengukur air yang kita butuhkan. Kemudian ada pipet untuk memastikan jumlahnya pas 100 ml. Kemudian ada batang statif yang nantinya akan sebagai penopang lem yang pada akhirnya akan mengikuti termometer. Kemudian termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Untuk melakukan percobaan, seharusnya kami menggunakan kalorimeter bom. Namun, pada percobaan kali ini, kami tidak menggunakan kalorimeter bom. Walaupun tidak ideal, tapi konsepnya dapat kita pahami dari percobaan yang akan kami lakukan. Isi air sebanyak 100 ml. Kita menuangnya di gelas ukur sebanyak 100 ml. Kemudian kita akan menuangkan air yang ada di gelas ukur ke gelas beker. Ukur suhu sebelum melakukan pembakaran. Di sini suhunya menunjukkan 27,5, sehingga jika membutuhkan perubahan suhu sebesar 10 derajat, kita harus berhenti membakar saat suhunya mencapai 37,5. Kita harus melihat sampai 37,5 ya teman-teman. Karena sebelum pembakaran kami tidak menggunakan tutup spiritus, maka setelah pembakaran saat menimbang kami juga tidak menggunakan tutup spiritus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Di percobaan pertama, massa spiritus yang kami dapatkan sebelum melakukan pembakaran adalah 311,1 gram. Kemudian setelah melakukan pembakaran, beratnya berubah menjadi 297 gram. Untuk massa airnya sama sebelum dan setelah, yaitu 100 gram. Suhu airnya 27,5 dan mengalami perubahan sebesar 10 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat. Massa jenis air tetap sama, yaitu 1 gram per mili, dan kalori jenisnya adalah 4,2 joule. Jika dikonversikan ke kilojoule adalah 0,42 kilojoule. Kemudian untuk percobaan yang kedua, massa spiritusnya adalah 296,6 gram. Kemudian setelah terjadinya proses pembakaran menjadi 294,4 gram. Untuk massa airnya 100 gram. Suhu air sebelum pembakaran 28, suhu air setelah pembakaran 38. Lalu di percobaan ketiga kita mendapatkan massa spiritus sebelumnya itu 294,3 gram dan sesudah 291,6 gram. Massa airnya 100 gram, suhu air sebelumnya 28 dan sesudahnya 38. Pertama-tama, data yang telah diperoleh, data akhirnya adalah massa spiritus setelah dirata-rata sebelum dibakar adalah 300,7 gram, sesudah dibakar 294,3 gram. Massa airnya 100 gram, suhu air sebelum dibakar 27,5 derajat Celcius, sesudah dibakar 37,5 derajat Celcius. Kemudian massa jenis airnya adalah 1 gram per mili dan kalori jenis kalorimeternya 4,2 joule. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan rumus yang telah diterapkan di teori dasar, yaitu asas Planck. Q reaksi sama dengan min Q air ditambah Q kalorimeter. Kemudian masukkan dari data-data yang telah diperoleh dan nantinya akan didapatkan hasil 4,2 kJ. Kemudian untuk mencari jumlah molnya pada spiritus, kami menggunakan rumus stoikiometri, yaitu mol sama dengan massa spiritus per massa molar. Masanya diketahui adalah 6,4. Angka tersebut didapatkan dari menghitung selisih massa spiritus setelah dan sebelum melakukan pembakaran. Kemudian untuk mm-nya didapatkan 32, sehingga 6,4 per 32 adalah 0,2 mol. Kesimpulannya adalah dari hasil percobaan pembakaran 0,2 mol spiritus CH3OH dibebaskan kalori sebesar 4,2 kJ. Namun untuk pembakaran 1 mol spiritus CH3OH dibebaskan kalori sebesar 21 kJ.